Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini kita akan membahas siapa dia yang akan mendekat denganmu dalam waktu dekat ini atau sebentar lagi. Dan ini adalah general reading ya, jadi belum tentu akan cocok untuk semua. Bisa setengah resonate atau mungkin sama sekali nggak resonate atau full resonate untuk kamu semua ya. Jadi kamu bisa lihat dari energi nanti yang saya bacakan apakah ada kesamaan dengan energi kamu atau dengan energi seseorang yang berdiri dengan kamu ya. Oke, kita akan mulai menarik energi dia ya, seseorang yang akan mendekatimu. Seperti apa energi dia, seseorang yang akan mendekatimu? Ada Seven of Heart. Oke, di sini kalau yang saya lihat ya, dia ini sudah mengagumimu cukup lama. Dia seorang yang memang sudah menyukai kamu cukup lama dan diam-diam dalam hati. Ya mungkin dari sikapnya nggak kelihatan, tapi ternyata di dalam hatinya, wah, dia naksir kamu ya. Siapa lagi energi dia yang akan mendekatimu dalam waktu dekat ini? Oke, di sini ada kartu Ten of Club ya. Jadi ini adalah energi di mana kamu sama dia itu udah pernah putus hubungan, udah pernah saling berjauhan tiba-tiba. Meskipun mungkin kamu sama dia belum ada status ya, jadi mungkin nggak putus, tapi pernah tiba-tiba hubungan kalian itu seperti rusak atau kacau, atau yang membuat kamu sama dia itu saling berjauhan, ya. Artinya di sini hubungan kamu sama dia juga pernah berkonflik yang sampai menyebabkan kalian itu nggak berkomunikasi cukup lama, atau mungkin saling nggak enakan hati, atau mungkin hubungan jadi nggak baik ya. Seperti apa lagi energi dia? Ada kartu Prince of Heart. Oke, di sini kalau yang saya lihat, kamu pernah ketemu sama dia. Entah kamu pernah pergi bareng sama dia, atau kamu pernah ketemu sama dia secara fisik ya. Kalau misalnya kamu belum pernah ketemu sama dia secara fisik, energi ini saya melihat dia seorang yang saya rasa dia akan mengungkapkan perasaannya sama kamu ke depannya. Ya, dan kalau kamu nggak pernah ketemu sama dia secara fisik, di sini saya melihat dia itu sebenarnya punya perasaan yang cukup besar untuk kamu, atau saat ini dia itu lagi punya romantic feeling ya. Jadi perasaan dia tuh bener-bener romance sama kamu, bawaannya kayak pengen deket mulu, romantis mulu, seperti itu ya. Atau di sini bisa jadi dia memang seorang yang romantis, memang dia seorang yang mudah mengambil hati orang juga bisa. Beberapa dari kamu saya melihat di sini dia seorang yang sudah mengambil hati kamu, ya. Seperti apa lagi energi dia yang akan mendekatimu? Ada kartu Queen of Diamond. Jadi kalau yang saya lihat di sini bisa jadi dia adalah seorang pengusaha, mungkin nggak semua ya, tapi di energi ini saya melihat ada juga di mana dia seorang pengusaha, atau mungkin dia punya bisnis sendiri yang dia jalankan sendiri ya, juga ada. Em, saya rasa dia seorang yang cukup dewasa, cukup wise ya. Kalau dilihat dari usia, dia itu usianya nggak beda jauh sama kamu. Bisa seumuran kamu, atau usianya bisa lebih tua dari kamu. Kalau dia nggak lebih tua dari kamu, memang mungkin orangnya dewasa, pemikirannya dewasa, cukup bijak ya. Seperti apa lagi energi dia yang akan mendekatimu? Ada kartu Queen of Heart. Di sini saya menangkap ada energi cinta segitiga rupanya. Ada pihak ketiga di sini ya. Pihak ketiga itu bisa dari pihak kamu atau bisa dari pihak dia.
Ada energi cinta segitiga masuk di sini. Saya merasa dia memang seorang yang sangat mencintai kamu dari dalam hatinya dia yang paling dalam. Sampai sekarang dia masih menyimpan rasa itu untuk kamu. Siapa lagi dia seseorang yang akan mendekatimu? Ada kartu Prince of Spades. Oke, di sini terlihat ada juga ya, mungkin nggak semua, tapi ada juga di mana dia punya energi yang cukup player. Kalau dia bukan seorang player, artinya dia seorang yang belum siap untuk berkomitmen. Energi dia itu masih akan selalu on off sama kamu, ada banyak naik turun ya. Terkadang dia dekat sama kamu, terkadang entarnya dia jauh lagi sama kamu. Dia seorang yang masih suka berpetualang. Energi yang tidak konsisten. Tapi dia selalu bersemangat untuk bertemu kamu, atau mencari kamu, atau berkomunikasi dengan kamu. Bottom of the deck-nya ada kartu Nine of Hearts ya. Di sini yang saya lihat ada wish fulfillment yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Entah apa harapan kamu dalam hal cinta ya. Semua itu bisa terwujud untuk kamu dalam waktu dekat ini. Seperti akan ada perubahan yang positif. Di sini saya juga melihat ada energi seorang single yang sebentar lagi akan punya kekasih atau mendapatkan pasangan. Ada juga energi di mana seseorang di sini ingin berdamai sama kamu atau ingin rekonsiliasi sama kamu. Kita akan lihat lagi seperti apa ciri-ciri dia yang akan mendekatimu. Seperti apa ciri-ciri dia yang akan mendekatimu. Seperti apa ciri-ciri dia seseorang yang akan mendekatimu? Ada business venture, wow. Oke, di sini yang saya lihat dia seorang yang sangat sibuk dengan bisnisnya. Business venture ini juga menggambarkan terkadang dia sibuk di dalam perjalanan ya. Mungkin kerjaannya dia menyangkut traveling atau sering di perjalanan. Ya. Atau mungkin dia memang sering melakukan traveling untuk masalah kerjaan atau bisnis ya. Atau mungkin di sini dia seorang yang memang suka traveling. Oke, kita akan lihat lagi. Siapa dia yang akan mendekatimu? Di sini ada daughter. Oke, di sini ini jelas banget ya, daughter ini adalah anak perempuan. Jadi bisa aja dia seseorang yang punya anak perempuan di sini. Bisa dia, bisa kamu ya, yang punya anak perempuan di sini. Siapa lagi dia? Ups, banyak kartu, nggak saya ambil ya. Siapa lagi dia yang akan mendekatimu sebentar lagi? Ada kartu patience, please. Oke, di sini yang saya lihat sepertinya dia sedang mencoba untuk bersabar. Seperti bersabar untuk menunggu waktu yang tepat ya. Sepertinya sekarang timing untuk kamu sama dia masih belum tepat. Ini kayak saya lebih melihat dia bersabar menunggu waktu yang tepat untuk dia bisa maju ke kamu, mencari kamu, mendekati kamu, seperti itu ya. Seperti apa lagi ciri-ciri dia yang akan mendekatimu? Di sini ada holiday. Oke, bisa jadi di sini di energi holiday ini mungkin kamu pernah liburan bareng sama dia. Atau kamu pernah bertemu sama dia di saat liburan. Entah kamu yang liburan atau mungkin dia yang liburan. Atau di sini mungkin dia pernah ngajak kamu liburan, bisa jadi. Atau kalian akan berlibur bersama ke depannya, bisa jadi ya. Siapa lagi dia, ciri-ciri dia yang akan mendekatimu sebentar lagi? Ada practice. Oke. Di sini kalau yang saya lihat
Di sini ada tulisan with daily practice you can polish your skills and talents and increase your confidence. Oke, saya merasa di sini ini banyak energi sih ya yang saya tangkap di kartu ini. Selain praktis ini memang menyangkut dengan suatu hal yang dimana kamu sama dia setiap hari seperti belajar untuk memperbaiki diri atau belajar untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Energi yang kedua yang saya lihat di sini dimana kamu sama dia mungkin pernah terlibat suatu aktivitas yang menyangkut dengan latihan ya, entah mungkin latihan dalam pekerjaan kamu atau mungkin latihan dalam hal hobi atau mungkin ada aktivitas yang membuat kamu pernah latihan bareng sama dia, entah mungkin latihan olahraga juga bisa ya. Seperti apa lagi energi dia? Ciri-ciri dia. Ada be yourself, oke. Di sini yang saya lihat, saya merasa dia cukup confident untuk menjadi dirinya dia sendiri ya. Dia seorang yang sangat percaya diri. Seseorang yang seperti sudah punya prinsip yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun ya. Wow, di sini kamu 2 kali loh dapat kartu yang dimana ada wish fulfillment ya. Di sini ada your wish is granted. Ini bottom of the deck-nya kedua-duanya. Jadi ini adalah energi dimana segala keinginan kamu, impian kamu ya, cita-cita kamu akan terwujudkan dalam hal cinta dalam waktu dekat ini. Wah, bagus banget energinya hari ini ya. Mudah-mudahan bagus terus sampai akhir nanti. Oke, kita akan lihat lagi dari kartu tarotnya sekarang. Seperti apa lagi ciri-ciri dia yang akan mendekatimu sebentar lagi? Seperti apa ciri-ciri dia yang akan mendekatimu sebentar lagi? Ada Ten of Wands. Ini ciri-ciri ya. Kalau ciri-ciri Ten of Wands itu menggambarkan seseorang yang sangat pekerja keras. Seseorang yang terkadang dia mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dia. Beberapa dari kamu ada juga yang saat ini dia sedang penuh dengan beban dan tanggung jawab untuk pekerjaan dia, untuk keluarga dia, seperti itu. Ada beban yang cukup berat yang dia pikul ya, itu juga bisa yang saya lihat di sini. Apalagi ciri-ciri dia yang akan mendekatimu? Ciri-ciri dia yang akan mendekatimu? Seperti apa ciri-ciri dia yang akan mendekatimu? Ada Ten of Swords. Di sini ada tipikal seseorang yang suka menyendiri. Kalau misalnya dia itu lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa, gak ada orang yang tahu ya, hanya dia yang tahu dan dia gak suka menceritakan beban dia kepada siapapun ya, meski dengan keluarga dia atau teman-temannya dia. Kayak di sini kalau dia lagi susah dia tuh lebih baik menyelesaikan sendiri. Seperti itu yang saya lihat ya. Energi seorang yang sudah pernah tersakiti juga yang saya lihat di sini, artinya dia pernah mengalami sakit hati yang cukup hebat juga di masa lalunya dia ya. Kalau mengenai hubungannya sama kamu, di sini ada Ten of Wands dan juga Ten of Swords dan di sini juga ada Ten of Club ya. Jadi itu energinya kuat banget di sini. Ada seseorang yang dari masa lalu juga ya. Artinya orang ini sudah pernah putus hubungan sama kamu atau putus komunikasi sama kamu ya. Meskipun nggak semua, beberapa dari kamu ya. Seperti apa lagi ciri-ciri dia yang akan mendekatimu?
Seperti apa lagi ciri-ciri dia yang akan mendekatimu? Ada Knave of Swords. Oke, di sini kalau yang saya lihat dia itu seorang yang cukup pintar dan dia juga pintar berbicara, ya. Di energi ini saya juga mendapatkan bahwa dia itu seperti ini ya. Dia itu jatuh cinta sama kamu di waktu yang tidak dia duga gitu. Artinya kayak ini bagi dia ya ini kayak cinta yang tidak terduga datang tiba-tiba. Ngomong aja saya sampai belepotan ya. Kayaknya ada sesuatu dalam hal komunikasi antara kamu sama dia. Apalagi di sini ada kartu Knave of Swords yang menggambarkan komunikasi ya. Bisa jadi komunikasi kamu sama dia tersendat ya. Komunikasi kamu sama dia mungkin saat ini sedang tidak terlalu lancar juga bisa ya. Dia tidak mengharapkan untuk jatuh cinta sama kamu ya, maka dari itu kayak dia merasa ketemu kamu itu adalah seperti cinta datang yang tidak terduga. Contohnya kayak gini, mungkin dia sedang memprioritaskan finansial dia, pekerjaan dia, yang dimana dia tidak memprioritaskan sebuah hubungan cinta misalnya. Tapi tanpa disangka-sangka dia bertemu kamu saat itu, yang dimana dia tidak merencanakan untuk berkomitmen, untuk serius, seperti itu. Tapi ternyata perasaan itu muncul dengan sendirinya, seperti itu yang saya lihat ya. Seperti apa lagi ciri-ciri dia yang akan mendekatimu sebentar lagi? Ada Knave of Pentacles, ya. Kalau kamu dealing sama seorang yang sudah punya pasangan atau punya keluarga, dia seorang yang sangat bertanggung jawab kepada pasangan atau keluarganya ya. Atau kalau memang dia nggak punya pasangan atau keluarga, dia sebenarnya tipe seseorang yang sangat bertanggung jawab kepada keluarga ya, seperti family man atau family woman ya. Pergerakan dia menuju kepada kamu atau mungkin dia bisa saja mendekatimu dalam waktu dekat. Tapi pergerakan untuk bisa sampai ke tahap serius sangat lambat, sangat slow. Seperti apa lagi ciri-ciri dia yang akan mendekatimu sebentar lagi? Seperti apa ciri-ciri dia yang akan mendekatimu? Ada the Fool. Iya, di sini kalau yang saya lihat ada juga di mana dia sedang menjalani sesuatu hal yang baru di dalam hidupnya dia saat ini. Bisa jadi dia seorang yang, kalau yang saya lihat di sini ya sebenarnya ini energinya lebih kepada seorang yang masih belum siap untuk berkomitmen. Dia hanya ingin kayak menikmati momen sama kamu dulu ya. Ntar kedepannya let it flow ya, misalnya seperti itu. Biarkan mengalir apa saja, apa adanya, dan kedepannya berjodoh atau enggak lihat nanti deh, seperti itu. Kayak dia, energi yang saya lihat di sini lebih kepada ikuti arus ya, hanya ingin menikmati momen bersama kamu dulu, dan dari sana dia akan menilai sebenarnya apakah bersama kamu itu cocok atau tidak. Ini tergantung ya, sudah sejauh mana hubungan kalian sebenarnya. Kalau misalnya hubungan ini masih baru kenal ya, itu menurut saya masih tidak ada salahnya kalian itu saling PDKT atau saling mengenal, meskipun kedepannya nggak bakalan jadian atau mungkin nggak jadi menyatu ya. Itu masih wajar menurut saya. Ketimbang kamu sudah berkomitmen sama orang, tapi di saat berkomitmen justru dia malah memutuskan kamu karena bertemu dengan yang lain, itu lebih nggak enak. Lebih baik kamu sama dia belum punya status, tapi akhirnya dia nggak jadi sama kamu, itu masih lebih bagus ya, gitu. Karena orang yang PDKT kan belum tentu harus jadian. Dia harus mengenal kamu lebih jauh dulu. Begitupun juga dengan kamu. Kamu harus tahu dulu dia dengan sangat baik ya. Mengenal dia luar dan dalam.
Kamu pun juga punya hak untuk menilai dia gitu. Jadi dari dalam tahap penilaian ini, keputusan itu kan mau jadi atau enggak masalah, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu dealing dengan seorang yang mungkin baru kenal, tiba-tiba dia ghosting atau mungkin nggak jadi sama kamu atau mungkin tiba-tiba menjauh dari kamu, ya selama itu masih baru kenal, saya rasa itu masih wajar ya. Dia masih dalam tahap penilaian, begitupun juga kamu juga masih berhak menilai dia. Seperti apa lagi energi dia atau ciri-ciri dia yang akan mendekatimu sebentar lagi? Ada The Magician. Ya, di sini kalau yang saya lihat, sekali lagi saya melihat dia seorang yang sebenarnya cukup pintar ya. Dia tahu apa yang dia mau. Ciri-cirinya dia punya skill. Artinya gini, pekerjaan apapun dia punya keahlian khusus. Entah itu dalam hal olahraga, seni, ataupun musik ya, dia punya skill kalau keluar kartu The Magician ini. Kalau misalnya ada juga nih pekerjaan yang dimana dia itu, mungkin nggak semua ya, beberapa dari kamu ada juga yang dia bekerja dalam bidang penjualan atau sales atau marketing. Nah, dia cukup jago dalam hal itu. Di energi ini saya juga melihat sebenarnya dia ingin memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya dia sebenarnya, tapi dengan caranya dia sendiri ya. Seperti apa lagi ciri-ciri dia yang akan mendekatimu? Ada Two of Wands. Oke, ini adalah energi seorang yang mungkin gak semuanya ya, beberapa dari kamu keberadaan dia ini jauh dari kamu. Ada yang lagi LDRan di sini ya, beda kota, beda pulau, beda negara ya bisa. Saya merasa di sini dari kejauhan dia sedang memasang ancang-ancang strategi ya untuk mendekati kamu dengan caranya dia sendiri. Bottom of the deck-nya ada kartu King of Cups. King of Cups di sini menggambarkan bahwa sebenarnya kamu nggak usah khawatir, dia seorang yang bisa dipercaya. Dia seorang yang sangat dewasa secara emosional. Knave of Cups. Wow, di sini kalau yang saya lihat dia punya perasaan kepada kamu cukup dalam karena di sini ada King of Cups dan juga Knave of Cups ya. Dan kamu dapat kartu Knight of Cups 2 kali. Jadi ini yang saya lihat energinya sangat kuat kalau kedepannya dia akan mengutarakan perasaannya sama kamu. Ada yang akan mengajak kamu pergi bareng, keluar bareng seperti itu. Dia akan memberikan kamu hubungan romance ke depannya nih. Ini jelas banget ya energi ini. Dan di sini ada Six of Swords, perdamaian. Oke, ada yang juga ingin minta maaf sama kamu karena di sini ada Six of Swords dan juga Knave of Cups. Ada yang akan mendatangi kamu atau berkomunikasi dengan kamu untuk minta maaf. Ingin berdamai sama kamu ya. Atau yang akan memberikan solusi yang terbaik untuk kamu. Ada union juga yang saya lihat di sini antara kamu dan dia ke depannya. Oke, untuk energi zodiak yang terbaca di sini ada energi dari zodiak fire sign Aries, Leo, Sagittarius, ada air sign Gemini, Libra dan Aquarius. Ada earth sign Capricorn, Virgo dan Taurus. Ada water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Energi zodiak yang terkuat di sini yaitu energi dari zodiak Gemini, sangat kuat di sini ya. Kita akan lihat seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini. Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini?
Wow, di sini ada heartbreak ya. Ada sesuatu yang membuat dia patah hati saat ini mengenai kamu atau hubungan kalian. Meskipun mungkin dia pernah menyakiti kamu, terkadang menyakiti seorang juga menyakiti hati dia sendiri. Seperti apa perasaan dia kepadamu saat ini? Spark, ya. Api cinta di dalam hati dia itu masih menyala, sangat besar, ya. Di sini yang saya lihat dia itu memiliki banyak gairah sama kamu, banyak passion, banyak semangatnya untuk kamu. Api cinta menyala sangat kuat di sini yang saya lihat ya, di dalam hatinya dia untuk kamu. Apalagi yang dia rasakan kepadamu? Apalagi yang dia rasakan sama kamu? Respect. Wow, dia sangat respect sama kamu. Dia tahu kamu adalah seorang yang sangat berharga. Ya, dia sangat menghargai kamu di sini, bagus banget ya. Bottom of the deck-nya ada maturity, jadi di sini ada sebuah perkembangan yang sangat positif, ya. Jadi ini bagaikan bunga yang akan tumbuh mekar pada waktunya seperti itu. Jadi di sini akan ada suatu perubahan positif yang terjadi antara kalian ya. Termasuk di mana kalian berdua itu akan mengalami banyak pendewasaan melalui koneksi ini. Kita akan lihat dari kartu oracle-nya apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Very soon. Wow, sebentar lagi artinya ya. Sebentar lagi sepertinya akan ada suatu pergerakan yang akan kamu lihat dari dia. Apalagi yang mungkin terjadi? Trust. The situation is calling for you to have faith ya. Jadi kamu tenang aja. Dalam waktu dekat ini sepertinya akan ada seorang yang menunjukkan pergerakannya menuju kepada kamu. Apalagi yang mungkin terjadi di antara kalian dalam waktu dekat ini? Past life relationship. You have known each other before. Oke, di sini kalau yang saya lihat, kalau langsung union enggak ya, saya enggak ngelihat itu. Tapi hanya mendekat iya. Hanya sebatas mendekat atau kamu akan melihat suatu perubahan yang positif dari tindakan dia kepadamu. Past life relationship ini menggambarkan kamu sama dia punya past life ya. Artinya kamu sama dia sudah pernah bertemu di kehidupan yang sebelumnya. Sehingga yang terjadi ke depannya adalah saya merasa di sini kayak kamu sama dia itu masih bertemu di kehidupan yang sekarang untuk membayar karma di kehidupan yang sebelumnya. Ya. Artinya bertemu memang sudah seharusnya kalian itu bertemu. Seperti memang sudah jalannya kamu sama dia itu bertemu. Dan ada pelajaran di dalam pertemuan kalian itu. Bottom of the deck-nya ada passion. Kalau kamu memang sempat bertemu dia secara fisik, akan ada gairah ya di antara kalian berdua di sini. Ini akan terlihat misalnya seperti kamu sama dia akan benar-benar menikmati momen di saat kalian bersama. Oke, kita akan lihat dari charm Sio. Siapa tahu ada Sio kamu dan dia di sini.
Saya akan ambil charms alfabet, siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf H, ada huruf N, ada huruf G, ada huruf Q, ada huruf C, ada huruf Y, P, L, ada huruf E. Oke, sekarang saya akan ambil charms bulan, siapa tahu ada bulan lahir kamu atau bulan lahir dia. Atau bisa bulan spesial kalian ya. Ada bulan November, Juni, April, September, Oktober, Januari, Maret, Agustus, ada bulan Mei. Oke, sekarang saya akan ambil nama-nama weton ya. Siapa tahu ada weton kamu atau weton dia di sini. Ada Sabtu Wage, ada Rabu Kliwon, ada Minggu Legi, Senin Wage, Jumat Pon, ada Jumat Kliwon, ada Senin Kliwon, ada Kamis Pahing, Rabu Pahing, ada Minggu Pahing. Oke, sekarang kita akan ambil pendulum ya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silakan di pause dulu videonya ya. Oke, kalau misalnya pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, kita akan mulai. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton. Iya atau tidak?
Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk genre ini mengenai siapa dia yang akan mendekatimu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.